Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita ada barang baru lagi. Ini Mikrotik RB951 UI2ND gitu ya. Oke. Jadi Mikrotik ini bentukannya seperti ini. Di kelengkapannya cuma ada Mikrotik sama adaptornya. Sama dapat biasa manual book juga. Ini dia manual book di atas. Ya, manual book. Oke, itu aja sih perlengkapannya. Nah, untuk spesifikasinya dulu, untuk adaptor sendiri dia outputnya 24 volt 0,8 ampere ya, 19 watt. Nah, untuk Mikrotiknya sendiri dia punya 5 port Ethernet 100 Mbps, lalu ada port USB juga, bisa buat modem maupun storage maupun cuma nyalain lampu LED gitu. Dan dia punya satu interface wireless yang powernya lumayan besar. Dan untuk arsitekturnya yang dipakai ini, dia pakai MIPSB. Untuk prosesornya sendiri dia pakai satu core 600 MHz, internalnya dia 128 MHz. Untuk RAM-nya juga sama 128 ya. Untuk wirelessnya sendiri dia maksimum bisa 300 Mbps karena dia dual chain ya, 2,4 GHz gitu. Dan dia punya fitur satu lagi yang boleh lah, namanya PoE out ya, jadi bisa ngeluarin listrik dari sini untuk menghidupkan yang perangkat yang support PoE in gitu. Kita coba tes nyalain. Kita coba setting sampai dia bisa dipakai gitu. Untuk bawaannya seperti biasa ya, Mikrotik kalau RB di bawah 1100 gitu ya. Untuk internet masuknya di sini di Ether 1 gitu ya. Lalu yang 2345 nya itu bridge sama wirelessnya, yang artinya satu segmen digabung ya. Oke. Jadi kalau misalkan baru gini, biasanya wirelessnya udah otomatis nyala, sama settingannya udah disetting sebagai router. Oke, kita coba cek connecting di sini. Ya, oke, aman. Nah, untuk cara settingnya nanti kita coba langsung ke laptop aja ya. Oke, sekian, lanjut. Oke ya, kita udah di laptop. Jadi pertama kita coba tes koneksinya ya. Jadi ini udah nyala. Coba ketik google.com. Oke, masuk ya. Lalu kita download dulu aplikasi untuk remote-nya untuk masuk gitu ya. Sebenarnya bisa masuk lewat browser juga boleh. Kita ketikkan saja IP bautnya gitu katanya. Seperti ini gitu. Maupun kita pakai aplikasi tambahan ya. Kita masuk ke Mikrotik, download. Jadi aplikasi tambahannya namanya Winbox ya. Winbox ini aplikasi yang jalan di Windows aja sebenarnya. Untuk jalan di OS lain dia biasanya pakai emulator bawaan lain gitu. Contohnya pakai Wine gitu. Ini ada ya, kita coba buka. Jadi untuk topologi yang sedang berjalan ini kurang lebih seperti ini ya. Ini ada modem, jadi diambil dari port 3 modem ya. Kenapa port 3? Biasanya port 3 ini yang diizinin connect ke internet ya. Lalu masuk ke port 1 Mikrotik. Lalu nanti port 5 nya connect ke laptop saya melalui NIC LAN gitu. Lalu untuk yang wifi nya bisa connect ke HP gitu. Jadi secara default memang ini udah bisa dipakai sih untuk bawaan dari toko gitu ya. Kita buka gitu.
pas baru gitu. Nah, kita coba buka Winbox-nya, tampilannya seperti ini ya. Di sini ada manage. Ini manage itu kalau kita udah simpan informasinya di sini semuanya. Kayak contohnya kita mau simpan informasi ini untuk kedepannya kita mau connect gitu, kita nggak perlu ingat lagi ketikin lagi IP di sini, cukup tinggal dari manage, itu udah semuanya udah gitu. Nah, di sini neighbor ini bagian untuk ngediscovery perangkat ya. Jadi misalkan kita connect ke MIC routing terdekat gitu seperti ini gitu, itu dia bisa ngediscovery gitu, dia bisa cari tahu gitu perangkat yang connect ke jaringan yang sama. Nah, untuk loginnya kita bisa klik 2 kali di MAC address maupun di IP ya, bebas, selama kalau IP bisa connect gitu ya. Kalau MAC address selama dikoneksi langsung dengan kabel atau wireless juga bisa. Kita coba connect pakai MAC address dulu. Oke, jadi setelah kita klik 2 kali MAC address, lalu kita isi login dengan admin, passwordnya biarkan kosong karena ini baru ya. Nah, seperti ini. Jadi kita pertama masuk, kita disambut terus default configuration. Jadi ini dikasih tahu bahwa konfigurasinya seperti apa gitu. The following default configuration has been installed di router gitu. Jadi dikasih tahu bahwa konfigurasi bawaan ini udah dipasang di router kamu gitu. Selamat datang di router OS. Setting password kamu di sistem user menu katanya. Terus upgrade software in the system. Oke, jadi disuruh update juga versi OS-nya, lalu disaranin untuk kasih nyala firewall di jaringan yang tidak dipercaya gitu. Lalu ada setting lagi negara ya untuk regulation WiFi gitu. Jadi WiFi-nya nanti harus ikut sama aturan negara. Jadi router mode ini antara lain dia setting one-nya itu diprotect oleh firewall, sama dia minta DHCP client. DHCP client itu dia minta IP otomatis gitu ya. Jadi kalau ada penyedia IP otomatis dari si modemnya, dia langsung ditaruh gitu di situ. Lalu dia diblok juga akses dari modemnya. Jadi kalau dia masuk di sini pasti nggak bisa gitu. Oke, lanjut lagi, wireless and Ethernet interface except one. Jadi wireless dan Ethernet interface itu kecuali one itu bagian dari LAN bridge. Jadi bridge itu maksudnya tuh jadi ada beberapa interface gitu ya, digabungin jadi satu. Jadi virtualnya satu, dianggap satu virtual. Jadi untuk penempatan IP itu akan diterapkan ke semua interface begitu. Jadi contohnya kayak yang sekarang itu defaultnya 2 sampai 5 beserta WiFi itu satu bridge yang sama. Jadi konfigurasinya diterapkan sama semuanya. Untuk LAN configuration-nya IP bawahnya itu 192.168.881.124 di set dalam bridge. Jadi yang tadi virtual tadi itu yang begini ada beberapa interface dalamnya, itu dibuat satu semuanya. Jadi bacanya satu interface yang sama gitu. Dia DHCP servernya enable, jadi ketika laptop saya minta IP dia langsung ngasih gitu karena udah ada servernya di dalam mikrotik tadi di LAN bridge-nya gitu. Nah, lanjut lagi, untuk DNS-nya enable, jadi dia bakal ngasih DNS juga. Nah, untuk WLAN 1 atau wireless itu dikonfigurasi sebagai mode AP bridge, access point bridge gitu ya, dengan bandnya 2 GHz BGN. Direction-nya, installation-nya indoor, dan WPA 2 ini passwordnya no ya. Dan ini untuk HT extension, frekuensi yang dipakai kayaknya 2040. Nah, untuk WAN gateway-nya juga dikonfigurasi sebagai gateway tersatu. Ini jadi yang kalau mau connect internet sini maksudnya gitu. Lalu untuk firewall-nya enable seperti tadi, dan NAT enable, DHCP client enable gitu. Jadi kalau kita mau pakai aturan atau konfigurasi ini sebagai settingan dasar juga boleh. Kalau kita setting dari awal juga tidak masalah sih. Nah, untuk
lebih jelas lihat konfigurasinya, kita bisa klik show script ya. Nah ini script. Jadi pertama dibikin main atau dibikin variabel global defcon gitu ya. Pertama dia cari interface dulu. Oke, setelah itu dia cek yang wifi nya. Setelah itu dia membuat interface list one dan kan, diberi comment defcon dan membuat bridge gitu. Setelah itu masukkan port ke dalam bridge kecuali header 1 gitu. Lihat ke bawah lagi, ini dibuatkan juga IP poolnya untuk DHCP server. Lalu dibuatkan DHCP servernya, dibuatkan networknya, ditambahkan IP address ke dalam bridge dalam rapat tadi, dan dibuat DNS nya untuk bisa di request jadi server gitu ya. Dan ini beberapa settingan lagi untuk wirelessnya yang tadi sama sih sebenarnya yang diterapkan. Nah ini untuk firewallnya. Oke, kita lihat konfigurasi bawaannya untuk di mikrotiknya. Untuk melihat alamat IP yang terpasang itu bisa masuk di IP addresses. Itu bisa lihat ada 2 IP. Yang satu dari Ether 1 yang masuk di sini, dan yang kedua itu yang LAN yang bridge tadi ini. Untuk kita lihat juga bagian DNS nya, dia udah terima DNS dari modem di atasnya. Lalu allow request seperti tadi script yang bawaan tadi. Oke. Setelah itu kita masuk di DHCP server untuk lihat DHCP nya. Ini sudah ada DHCP nya, networks nya ada, lists ini perangkat laptop saya ya. Oke, kita masuk di IP firewall juga, di bagian filter rules ini aturannya. Jadi dia blok dari one, ini jelas nih ini, dan ada beberapa lagi gitu. Di NAT juga ini, di NAT untuk bisa connect keluar menggunakan IP private. Kita lihat juga untuk bagian settingan wifi, masuk di bagian wireless. Ini ada WLAN 1, masuk di tab wireless ya untuk melihat settingan yang ada. SID atau nama wifi nya itu adalah Mikrotik A73898. Kita coba cek lagi di handphone saya ya. Nanti saya taruh screenshotnya di situ. Apakah ada? Oke, bisa lihat ya, udah ada. Jadi untuk konfigurasi security-nya default. Kalau misalkan kita mau lihat security-nya di sini, security profile ya. Ini non artinya open ya. Jadi kalau orang mau connect langsung connect aja gitu. Untuk settingan bawaan ini seharusnya bisa connect internet. Kalau teman-teman masih bingung atau ditanyain, boleh di komen gitu ya, seperti biasa. Oke deh, mungkin sekian dari saya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.